Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa faktor yang membuat kolam Anda bocor dan chamber teman-teman itu tekor. Nah, sebenarnya sudah sering sekali saya bahas mengenai beberapa cara untuk menghindari kebocoran pada kolam dan juga tekor pada chamber. Yang saya akan bahas kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali bertanya di kolom komentar mengenai beberapa faktor yang membuat kolam Anda atau kolam teman-teman itu bocor dan chamber Anda atau chamber teman-teman itu tekor. Nah, sebelum lanjut ke video, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar channel ini makin bermanfaat. Baik, beberapa faktor yang membuat kolam teman-teman itu bocor dan chamber teman-teman itu tekor. Sebelum membuat sebuah kolam, yang pertama kali teman-teman harus memperhatikan tekstur dan kondisi tanah terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang sedang dalam proses membangun sebuah kolam, sebaiknya itu teman-teman memperhatikan kondisi lahan bangunan. Jadi, alasannya kenapa harus memperhatikan kondisi tanah? Karena hal tersebut sangat berpengaruh teman-teman pada keadaan lantai beton yang akan dipasang nantinya. Dan apabila kontur tanah labil atau termasuk tanah yang mudah bergerak serta tidak padat, secara otomatis lantai beton kolam teman-teman nanti akan mudah retak dan juga bahkan hancur. Nah, yang pertama teman-teman lakukan sebelum pengecoran yaitu memasang bata terlebih dahulu, atau teman-teman bisa menambahkan batu koral di lapisan tanah pertama, baru kemudian dicor terlebih dahulu teman-teman, boleh kasar ya. Dan untuk tinggi coran kurang lebih 10 cm. Jadi teman-teman cor terlebih dahulu dengan sebelumnya menggunakan koral, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan batu bata di atas permukaan tanah terlebih dahulu. Ini menjaga nantinya biar tidak tergeser dan bisa padat di atas tanahnya. Dan baru kemudian pasang besi setelah dicor teman-teman. Jadi dipasang besi seperti ini, atau boleh dengan ram besi. Tujuannya hanya memperkuat coran saja pada lapisan atas agar tidak mudah retak nantinya teman-teman. Cor hingga ketebalan kurang lebih 10-15 cm. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah memilih bahan dasar yang berkualitas untuk lantai beton. Jadi untuk dalam pembuatan lantai beton ini, dalam pembuatan sebuah kolam ini harus ditentukan dari bahan dasar pembuatannya. Jadi bahan dasar tersebut itu diantaranya adalah pasir, kerikil, dan yang tidak kalah penting adalah semen teman-teman. Karena memang di pasaran terdapat banyak sekali merek semen yang menawarkan kualitas. Maka pastikan teman-teman tidak salah pilih dalam menggunakan semen yang telah dipercaya. Saya nggak akan sebutkan merek semennya di sini. Dan fungsi untuk memilih semen yang bagus itu agar coran tidak mudah retak atau bocor nantinya. Kemudian lakukan pengacian atau penghalusan di permukaan nantinya setelah dicor agar ikan teman-teman itu nantinya tidak mudah tergores dan akan mudah jatuh sakit. Dan nantinya teman-teman bisa lapis dengan epoksi agar nanti bau semennya itu hilang gitu teman-teman. Berikutnya beberapa faktor yang membuat kolam teman-teman bocor itu adalah pemasangan pipa yang tidak sempurna. Dalam artian di sini pastikan jika pemasangan pipa dalam pemasangan pipa elbow, antara sambungan elbow ini harus dilakukan pengeleman terlebih dahulu teman-teman, jangan sampai lupa ngelem. Dan jika lupa ngelem nantinya yang ada malah teman-teman akan direpotkan dengan harus membongkar bagian bawah dan sering sekali terjadi bocor di bagian pipa sambungan ini jika memang teman-teman nantinya tidak mengelemnya terlebih dahulu. Makanya antisipasi pelan-pelan saja, dilihat dulu, dikoreksi dulu apakah pipa elbow-nya ini sudah dilem atau belum. Kemudian yang akan saya bahas di sini mengenai
chamber yang tekor. Nah, yang pertama kali saya jelaskan di sini dengan pemasangan pipa bottom drainnya. Untuk pemasangan pipa bottom drainnya ini dipastikan dibikin sedikit miring ke bagian chamber pertama, teman-teman. Seperti ini. Nah, fungsinya kenapa dibikin miring seperti ini? Agar kotoran nanti di kolam utama akan mudah terhisap dan terdorong masuk ke chamber satu ini, teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh nantinya ke sirkulasi dan kotoran nanti akan mudah turun ke bagian chamber. Baik, di sini akan saya jelaskan dan saya akan rekomendasikan ke teman-teman untuk pembuatan coran di kolam utama itu dibuat miring seperti ini. Ini posisinya miring ke tengah. Dan ini sangat berpengaruh sekali bahwa nantinya jika ada kotoran yang ada di kolam utama nanti akan mudah turun ke sini, teman-teman. Jadi untuk kotoran yang nantinya ada di dasar kolam ini akan mudah masuk ke bagian bottom drain ini. Yang tentunya tadi sudah saya jelaskan di pertama kali bahwa pemasangan pipa bottom drain ini sedikit turun ke bawah. Nanti akan cepat mudah masuk. Kemudian saya akan jelaskan di sini kenapa chamber teman-teman untuk chamber terakhir ini selalu tekor. Baik, dengan kapasitas kolam sekitar 2 meter kali 2 meter ini membutuhkan pompa yang cukup besar agar sirkulasinya itu bagus. Kemudian untuk air dalam kolam utama ini mudah terganti setiap jamnya. Maka teman-teman membutuhkan pompa yang besar untuk sirkulasi yang bagus. Maka saya akan jelaskan di sini untuk kolam berdiameter 2 meter. Ini teman-teman bisa menggunakan pompa berkapasitas 7.800 hingga 8.000 liter per jam agar sirkulasinya bagus dan makin besar juga makin bagus. Nah, yang akan berpengaruh di sini adalah pipa penghubungnya ini, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan pompa besar, maka otomatis pipa penghubung ini harus besar juga. Jika tidak besar, maka sudah dipastikan bahwa untuk chamber terakhir ini yang berisi pompa ini akan tekor, teman-teman. Nah, bisa dipastikan jika memang teman-teman menggunakan pompa besar, kemudian untuk penghubungnya ini kecil, sudah jelas di sini akan tekor karena tidak kuat mensuplai air ke sini, teman-teman. Dan kemudian banyak sekali yang belum paham tentang pemasangan pipa penghubungnya ini. Saya akan jelaskan lagi di sini. Untuk sirkulasi yang bagus, teman-teman perlu memasang pipa penghubung ini jauh lebih tinggi. Ini untuk chamber 1, jauh lebih tinggi daripada chamber 2. Nah, ini berfungsi agar nantinya sirkulasinya mudah masuk, teman-teman. Jadi jika memang dipasang rata, otomatis di sini akan terhambat nantinya. Jadi untuk pemasangan pipa penghubung ini sangat ditentukan. Dan untuk pipa penghubung ini, untuk pompa berkapasitas 9.800 atau 9.000 liter per jam, di sini harus ditentukan bahwa pipanya itu berkapasitas 4 in minimal. Jadi saya akan pasang 2 pipa di sini berkapasitas 2,5 inch. Untuk total besar pipanya di sini ada 5 inch. Untuk pompa berkapasitas 9.000 liter per jam. Kemudian ini adalah pipa pembuangan yang harus teman-teman siapkan juga. Dan di sini adalah pipa skimmer. Ini fungsinya nanti untuk menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam. Dan pertanyaan tentang mengenai apakah harus kolam menggunakan overflow atau pembuangan di atas. Nah, penting sekali buat saya untuk membuat overflow di sini. Nah, untuk pipa overflow ini teman-teman berfungsi untuk membuang nantinya jika kolam utama ini tertambah air hujan. Jadi otomatis jika air meluber akan masuk ke pipa overflow ini. Jika teman-teman membuat kolam di outdoor, maka otomatis jika terjadi hujan nanti akan mengalami penambahan air di kolam utama ini yang akan terbuang lewat pipa pembuangan ini. Jika air meluap nantinya,
dia akan terbuang otomatis lewat ini, pipa ini. Jadi begitu. Nah, itu mungkin pembahasan kita kali ini mengenai seringnya terjadi kebocoran pada kolam dan juga seringnya terjadi tekor pada chamber. Semoga saja mereferensi dan semoga saja bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bisa mereferensi teman-teman dan memotivasi teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.